Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 15 November 2021. Saya akan membahas saham-saham untuk besok ya, teman-teman. Untuk besok, IHSG-nya hari ini turun, teman-teman. Sudah hampir menyentuh retracement 50. Nah, ternyata seperti yang sering saya sampaikan bahwa sektor itu bergeraknya bergantian, teman-teman. Dan sektor yang ini ternyata malah bergerak naik di saat saham-saham leader dari sektor lain banyak yang turun. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Teman-teman mesti berhati-hati adanya tawaran titip dana trading. Baik teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya teman-teman. Di sini kita langsung menuju ke chart dari IHSG. Ya, di sini kita akan tengok kondisi dari IHSG itu saat ini seperti apa sih? Seperti itu ya. IHSG hari ini turunnya adalah 35 poin, 35,025. Turunnya 0,52% teman-teman ya. Di level 6616,029. Nah, kalau teman-teman lihat nih yang dari grafik atau dari chart yang warnanya merah, perhatikan yang warnanya merah teman-teman. Kalau dari tren yang saya ambil, saya kecilkan dulu. Tren naik dari IHSG yang saya ambil untuk analisa ini adalah di sini. Ini saya betulkan dulu karena ini lebih tinggi. Ya, di sini. Tren yang saya ambil adalah ini teman-teman ya. Tren yang saya ambil adalah ini. Nah, kalau ngelihat tren itu, maka supportnya dari IHSG itu kan ada di sini, di sekitaran 6525, terus kemudian di bawahnya adalah di 6400. Tetapi kalau kita ngelihat tren dari IHSG seperti ini, maka koreksi saat ini IHSG di level 6616 nih dia masih kecil sekali ya, koreksinya masih kecil sekali apabila kita melihat dalam tren panjangnya ini ya. Tapi kalau misalkan kita hanya menengok dari tren kecil ini saja teman-teman, yang warnanya, yang tren kecil yang ibunya warnanya biru. Nah, di sini terlihat bahwa memang sudah 2 hari ini IHSG mengalami penurunan dan sudah menembus support dari tren pendeknya itu di sekitar 6650. 6650 tuh di sini. 6650 di sini ya. Oke, sebentar saya gambarkan 6650 di sini. Terus hari ini juga menembus support yang ada di bawahnya lagi 6000, kisaran di 6602, 6629. Nah, kalau misalkan nih saya perbesar teman-teman, dalam tren kecil dari IHSG ini, maka penurunan saat ini sudah menembus support yang pertama jangka pendeknya, kemudian support kedua jangka pendeknya, dan support 50% retracement-nya adalah di sini. Itu di kisaran 6600-an. Jadi 6600-an. Kalau hanya dari tren ini aja teman-teman ya. Hanya dari tren ini saja, maka penurunan dalam tren singkatnya ini adalah menuju ke 6600, itu adalah supportnya. Tapi kalau kita pandang secara tren besarnya, memang IHSG masih koreksinya masih belum sampai di support pertamanya di 6532. Jadi support pertama jangka panjangnya adalah 6532, kalau jangka pendek adalah di 6600-an. Itu. Nah, koreksi 3 hari ini teman-teman. Ini sepertinya memang kalau kemarin kan saya bilang tidak banyak ya, koreksinya masih sedikit, masih kecil karena memang saham-saham pendukungnya juga masih banyak yang belum terkoreksi lebih dalam. Nah, kita akan tengok dulu saham-saham apa saja sih dari market cap pergerakan hari ini. Kalau kita lihat ini yang turun dalam nggak ada ya. Ini MTK. Nah, teman-teman, MTK hari ini bergerak ketika sebagian besar saham-saham leader, sebagian besar saham-saham leader
turun, MTK bergerak. Memang saya cukup menghafalkan pergerakan dari MTK ini. Di video sebelumnya juga pernah saya sampaikan bahwa waktu itu MTK secara chart sangat menarik ya. MTK secara chart sangat menarik, tetapi kemungkinan MTK tidak akan bergerak kalau saham-saham lain tidak ini sedang bergerak seperti itu. Itu adalah satu kebiasaan yang saya hafalkan di saham, teman-teman. Jadi selain menggunakan technical, ternyata membantu ternyata mengamati habit atau kebiasaan dari saham ini cukup berpengaruh ya. Jadi waktu itu kan sebenarnya sinyal dari MTK ini sudah mulai bagus ya. Terus naik kan. Nah, di kisaran 2000 ini boleh dibilang di kisaran 2000-an di sini MTK kan hampir tidak bergerak ya. Jadi pengambil saya yang ambil dari bawah udah saya take profit. Di sini konsol saya keluar dulu. Sinyalnya masih bagus dan saya masih pengen positioning, tetapi saya akan menunggu ketika saham-saham lain udah mulai slow down. Karena saya melihat pergerakan dari MTK ini memang berbeda. Jadi ketika saham lain naik, dia justru diem. Dan pernah saya sampaikan ketika saham lain diem, kemungkinan MTK akan bergerak. Dan MTK bergerak beneran. Hari ini saya beberapa hari lalu saya masuk MTK di sini dan lihat candle seperti ini saya udah take profit. Tetapi tetap saya pantau. Kenapa? MTK memang pergerakannya selalu boleh dibilang hampir selalu seperti itu. Jadi melawan pergerakan dari market. Sehingga ketika kemarin MTK turun 3 hari, di sini ada doji ya. Ini saya pantau terus dan ketika turun hari Jumat kemarin saya belum tertarik untuk positioning ya, walaupun sudah di sekitar 1900, baru hari ini saya antri dapat di 1885 dan terus saya antrikan teman-teman, saya coba chat sama teman-teman non saham, ternyata pas saya balik sudah sudah kemakan order saya. Padahal sangat lumayan sekali teman-teman ya. Kalau misalkan saya entry MTK ini di 1885 bisa kejual di 2000, itu mantap sekali. Memang saya tidak hold ya, saya selalu kondisi sekarang adalah trading. Jadi ini MTK ini termasuk yang pergerakannya agak-agak berbeda dan ini harus kita hafalkan teman-teman. Model-model seperti ini harus kita hafalkan karena bisa menjadi istilahnya tradingan kita yang secara rutin memberikan keuntungan ya, karena trading ya teman-teman. Jadi bukan buy and hold, enggak, tapi pasti take profit seperti itu. Oke. Kemudian kita tengok juga nih saham-saham lain yang bergerak tinggi saat ini kan hanya EMTK dan ada BBAI, BRIS kecil aja. Kita lihat sampai ke bawah juga nggak ada teman-teman ya yang signifikan. Dan memang saya cukup percaya bahwa di saham ini memang pergerakannya akan berganti-gantian. Maka apabila kita bisa menghafal pola-pola seperti itu, pola-pola pergantian pergerakan saham ini, kita bisa mengambil saham pada timing yang tepat dan menjualnya. Nah, kalau sekarang posisi saya sekarang ini, saya sangat tertarik kepada saham-saham leader bank, BNI, BRI, BCA ya, kemudian ACES, kemudian saham-saham sawit, Astra Agrolestari, LSIP, SIM, semuanya terkoreksinya cukup dalam. Coal juga menarik, ITMG, Adaro, PTBA semuanya menarik, Big Bang, INTP, SMGR semuanya menarik. Ya memang di video sebelumnya, video jauh-jauh hari pernah saya sampaikan memang dari akhir September sampai Oktober yang kenaikannya sangat kencang, itu bisa jadi nanti akan ada penurunan yang cukup signifikan sebelum akhirnya saham ini akan ngegas akhir tahun dan sampai minggu pertama atau minggu kedua Januari. Itu sifatnya hanya hafalan saya teman-teman, bisa salah karena ini market sangat dinamis, artinya mungkin tahun ini bisa maju, bisa mundur, atau malah ya mungkin persis seperti dulu, seperti itu. Jadi kita hanya siap-siap aja, jangan dimasukkan di mindset, tetapi kita harus ngelihat dulu pergerakan dari masing-masing saham. Dan kita tentu nggak bisa 100% benar, makanya yang membuat kita bisa selamat adalah money management kita, dan tentu kalau memang kita salah, kita harus berani cut posisi dan masuk pada saham yang benar. Dari beberapa saham mungkin ada yang benar, ada yang sebenarnya sudah bagus, secara teknikal bagus, tapi semestanya belum mendukung seperti itu kan, belum mestakung, jadi mau nggak mau kita harus keluar dulu atau mau nggak mau kita harus
take profit dulu seperti itu. Itu sudah biasa di dalam saham. Jadi intinya memang saham-saham akan bergerak secara bergantian. Baik teman-teman, itu tadi ulasan tentang kondisi market ya. Kita sekarang akan scanning secara cepat ke saham-saham yang tadi sebenarnya udah saya sebut. Saya akan lihat ke sektor-sektor secara langsung ya teman-teman. Ini untuk saham sektor finance teman-teman. Ini yang menarik saya adalah saham-saham leader banking. Ini koreksinya udah lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi teman-teman silakan pantau BNI karena koreksinya melebihi 23 dan menuju 38 retracement. Ya ke 6.600-an tuh BNI. BMRI ini saya rasa juga saat ini memang belum tembus 23 atau di 6.900-an, tapi perhatikan di 6.780. Untuk BRI saya memperhatikan di 4.100-an teman-teman. BBTN ini seperti Bank Mandiri ya. Kalau di sini sih dia belum sentuh di 1.700 atau di 23,6 retracement. Jadi perhatikan saja di area itu kalau jebol. Lalu perhatikan lagi di 1.640 atau support keduanya. BBCA juga saya perhatikan itu nanti di kisaran 7.250. Bank Danamon sendiri juga tembus support teman-teman ya, sehingga saya menggunakan support di 2.340. Untuk agro sama BRIS saya bilang tidak ada pergerakan yang berarti. BTPS juga masih berada di puncak, ini kurang begitu menarik. BNGA ini dia ada sekarang berada di support 38. Kalau misalkan dia tidak kuat, perhatikan teman-teman di 50 di 1025 ya. Nah, kemudian untuk BBKP, teman-teman, untuk BBKP ini saya masuk teman-teman ya, saya masuk. Ya, besok kan Kumrite ya, Kumrite isu. Nah, saya coba masuk teman-teman, tapi kayaknya saya mungkin hanya akan jual opening saja masuk hari ini. Saya akan jual opening saja. Oke teman-teman, terus saham-saham bank digital hari ini hampir bergerak semuanya teman-teman ya. Memang kita bisa ngelihat ketika kemarin sektor banking leader bankingnya bergerak, saham-saham ini hampir dibilang nggak bergerak. Nah sekarang saham-saham ini gantian bergerak. Ini beberapa yang saya amati adalah BNLI teman-teman ya. BNLI ada pergerakan yang cukup ini. Saya belum masuk tapi saya pantau dulu ya. Kemudian saya akan scan langsung. Jadi adalah BNLI. BNBA ini juga sebenarnya barangnya bagus sekali ya teman-teman. Tapi udah tinggi. BGTG juga saya masuk bolak-balik. PAPP juga sedikit ada pergerakan teman-teman. Arto ini kebiasaannya adalah ya teman-teman tahu ini cukup aktif bergerak, jadi kalau misalkan terkoreksi dalam boleh dipantau. PKP tadi sudah. Bank termasuk nih teman-teman boleh dipantau ya, karena dia ada satu pergerakan yang keluar dari range konsolidasinya dia. Kalau BBHI memang dia pergerakannya aktif, tapi ini dia lagi konsol ya. Setelah breakout dia biasanya konsol seperti itu. Nah BBJB akhirnya breakout teman-teman ya. Ini sebenarnya BBJB ini kelihatan sekali dia ada satu pola ya. Polanya ini adalah dia membentuk low-nya itu lebih tinggi. Jadi higher low. Higher low dan dia ngebreak ya. Ngebreak dari resistannya ya di sini. Sekitaran di sini ada resistan dia ngebreak. Di atasnya juga ada resistan dia ngebreak ya. Bagi teman-teman yang bisa mantau ini barang-barang inceran sendiri, saya kebetulan nggak fokus di sini, jadi nggak megang barang. Kemudian sekilas lagi nggak ada yang menarik. BJTM masih belum, BJBR masih, BJBR ini ya tembus support, jadi boleh perhatikan di support di bawahnya di 50 teman-teman. Baik teman-teman, kemudian saya akan lanjutkan sekilas saja, nggak harus semuanya ya. Astra, sekarang Astra ini supportnya dia ada di 38 retracement, resistan sebelumnya di 6.100. Untuk sektor consumer akses saya tertarik ini ya teman-teman, asal tidak tembus dari 38. Karena kalau dia tembus 38 ada target di 61, sekalian saja tunggu di 61. Ini tadi sebenarnya saya hampir entry tapi kok secara tape reading tidak ada pergerakan berarti, jadi saya stop dulu. Untuk UNVR secara sinyal jelek teman-teman ya, karena dia kembali lagi. Tapi saya udah keluar ya yang kemarin. Oke, kemudian untuk Indofood sama dia masih jadi
pergerakan yang stagnan lagi ya. Jadi sementara saya abaikan dulu, nggak ada sinyal. Sektor energi untuk Medco cenderung mencari support yang di bawahnya teman-teman ya. Yang sekarang dia mencari support yang sebelumnya telah dibentuknya. Medco Elsa ya. Untuk Akra juga, ini Akra kan kemarin sampai 50 retracement take profit. Ini turun lagi, jadi perhatikan lagi aja di kisaran 23 dia mantul lagi ya di 4270. Tapi saya tetap akan antri kalau Akra di 4152 asalkan nggak tembus ke bawah teman-teman ya. Untuk perusahaan gas konsol saya nggak begitu tertarik. Nah untuk saham-saham sawit teman-teman boleh dipantau karena koreksinya mulai cukup dalam ya. Ini sekarang tembus support pertama sehingga supportnya kedua ya. Untuk ini Astra Glostari kita ambil support di 10.000 ya. LSIP juga demikian ya, dia mencari support kedua di 1325. SIM juga dia mengambil support boleh di 474, 463 support bawahnya. SSMS dia bergerak beda dari biasanya. Memang ini barang cukup menarik ya sebenarnya pergerakannya. Koreksinya nggak dalam-dalam amat, malah mantul kembali lagi menembus naiknya. Kalau BWPT dia koreksinya masih terus mencari support nih. Dia tidak kuat di 38 sehingga targetnya tetap di 84 teman-teman. Untuk sektor coal nih banyak yang koreksi teman-teman ya. Jadi perhatikan aja support-supportnya karena ini rata-rata kena di 50 retracement nih dalam tren turun naik. Ketemu retracement 50 dan koreksinya udah tembus supportnya, jadi ini sepertinya pada mau mencari low dalam 2-3 minggu belakangan ini teman-teman di support yang ada di ini ya, di yang pernah dibentuk sebelumnya. Sama juga Adaro juga ya, Adaro critical semuanya ini pergerakannya udah mendekati support. Kalau ITMG ini menarik juga, ini dia tidak gua di 38 sampai 61. Nah, nanti apakah mau ke ngetes ke 17.700 atau di 78 retracement, ini menarik teman-teman ya. PTBA juga demikian, dia tembus support yang pernah dibentuk sebelumnya 61, belum ada pantulan, jadi perhatikan 2425 dan 2395 ini area MA 200 sekaligus 78 retracement. Menarik ini saham-saham coal ya teman-teman. Ini sama, Indika juga cenderung turun, tapi ini kembali lagi kalau kita lihat kembali masuk ke tren sebelumnya ya. Ke ini garis miring yang saya bikin ini adalah tren lain ya. Ini kayaknya tembus nih. Jadi saya tarik dulu nih, kayaknya tembus. Aduh nggak bisa. Oke, kayaknya dia tembus ya teman-teman di sini. Oh ya, dia masuk lagi ke tren sebelumnya. PT Petrosi juga sama teman-teman, tapi saya kurang tertarik di sini, lebih baik saya pantau ITMG saja. Delta Dunia juga sama. Nggak usah semuanya harus di ini, kita pilih yang paling kemungkinan paling cepat rebound aja. United Tractor ini juga critical, dia berada di supportnya ya teman-teman. Kalau misalkan dia tembus turun, itu di bawahnya ada di 20.100. Nah sektor konstruksi juga masih sama turun teman-teman ya. Cari support-support yang ada di bawahnya. Ini dia kembali lagi, resistan sebelumnya kan nggak kuat nih, turun. Dia mencari support di bawahnya di 38, di 1100. Wika juga sama, mencari support di bawahnya 1270. PTPP support di bawahnya di 1200. Pas kita ini lebih dalam turunnya ya, udah tembus belum ngepas di support sebelumnya. Tapi di bawahnya ada support lagi di 726. Untuk sektor-sektor ini teman-teman, properti kita lihat sebenarnya koreksinya masih belum dalam ya. Kita lihat BSD masih juga berada dekat resistan. Bahkan untuk pakuan masih lanjut naik teman-teman. Asri dia memang koreksi, SMRA masih cukup terjaga. Oke teman-teman, untuk sektor telekomunikasi ini Telkom juga critical, dia lows ya teman-teman, lows atau dia tepat berada di support candle sebelumnya. Tembus 23 ya, masih belum kuat di 23, jadi target berikutnya ada di
3.550 di 38 retracement. Indosat juga sama, walaupun ada sedikit pantulan, tapi sebenarnya dia ada target ke 6.600. XL juga sama ya, mencari support di bawahnya, intinya seperti itu. Trend juga ya, supportnya dia langsung ke, oke saya tarik Vibo yang baru. Dia untuk friend ini ada supportnya di 104. TBIG tower nggak ada yang menarik, tower turun lagi, kemudian saham-saham metal juga masih belum menarik ya, semuanya masih belum menarik, mungkin kecuali MDKA. MDKA juga nggak kemana-mana sih saya bilang nih, karena kemarin hari Jumat dia cukup tinggi naiknya, tapi kembali lagi hari ini dia sebenarnya turun ya, sempat mencari support di bawahnya di 3.380. Sempat dites tapi mantul lagi ya. Oke, kemudian untuk TKIM INKP ini barang masih di sekitaran 23,6 retracement INKP ya. TKIM juga sama, nggak kemana-mana sih, jadi nggak menarik untuk kita ini, mending yang turun sekalian atau naik sekalian seperti itu. JSMR teman-teman, kemarin naik bagus, kok hari ini turun lagi ya, sehingga supportnya ada di 4.160 ya, masih mencari supportnya. Kemudian untuk saham, nah ini INTP juga termasuk yang saya pantau teman-teman ya. Tadi saya bilang kenapa tembus 23, SMGR juga sudah kena di 50, tapi saya rasa besok dilihat dulu. Ini di 50 teman-teman ya, udah ada pantulan sih. Ya memang wajarnya orang antri di sini teman-teman. Di sini sudah ada pantulan, ini cukup menarik ya. Indosemen SMGR cukup menarik untuk tradingan, kebetulan lagi ada cash juga. Kemudian ASA ya seperti biasa naik turun nih. Dia ketemu di 50. Ya 50. Jadi 50 kemarin kan mantul pas di situ. Hari ini mencoba naik. 50 trennya nggak kuat nih teman-teman. Take profit nih memang kelihatan. Support di bawahnya ada di 38 retracement di 3.430. Era saya skip aja, kurang menarik. Same nggak kuat ya teman-teman ya. Ini support di bawahnya, dia ada support di kisaran 410, 290. Saya memang skip dulu Same, mending MTK dulu. Seperti ini MTK dengan sedikit tambahan dari hafalan pergerakan MTK, lumayan masih bisa trading teman-teman ya. Grup MPPA sudah sampai support dan mantul dari support ya. Multipolar sih masih nggak kemana-mana. LPPF setelah naik dan naik akhirnya terkoreksi, supportnya di 23 di 3915. MLPT masih belum ada. MTDL ini cukup menarik ya, kemarin terkoreksi sampai 38 ya. 38 nggak jebol teman-teman. Kalau 38 jebol ada target ke 61 di 3022. Mantul dari 38 ini bagus ya, kalau misalkan apalagi besok kalau misalkan tembus di 23. Nah, ini memang area 38 ini perlu teman-teman pantau apakah dia kuat di situ atau enggak. Karena dari candle sekitar 2 minggu ini dia nggak pernah tembus di bawah 38. Saham-saham ayam semuanya turun ya. Saya skip aja, nggak ada yang menarik. Saham-saham farmasi juga nggak ada yang menarik. Ini untuk KLBF dia koreksinya masih terjaga di 23 atau support pertama. PRDA sih yang cukup menarik, tapi kepentok resistan candle. Silo Silo ini koreksi ya sampai di 8080 dan hari ini naik teman-teman ya, melewati 3 resistan. 3 resistan jangka pendek yaitu 870, 8.950 dan 9.200. Naiknya 7% ya. Keren ini barang. Oke teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Jadi hari ini ISG-nya turun hampir menyentuh retracement 50. Tapi ada sektor yang naik yaitu sektor bank digital, bank mini, dan kemudian beberapa saham yaitu salah satunya MTK. Dan secara umum saham-saham leader sedang terkoreksi. Jadi seperti yang saya bilang tadi, beberapa saham-saham leader saya pantau karena memang pergerakannya
sudah cukup dalam, sudah seperti yang sebenarnya diharapkan oleh banyak trader. Karena dengan kondisi market IHSG yang kemarin-kemarin naik terus, kita mau positioning juga takut seperti itu. Nah, sekarang saatnya koreksi. Saatnya kita untuk memantau pergerakan saham-saham leader seperti yang udah saya bahas tadi. Oke teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.